Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad afdalil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadza ila yaumin nahdati waddin. Ashabal fadilah hadratil muhtaramin, sadatil ulama wal masyayikh wal asatid, ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah al mu'tabarah, para pejabat pemerintah yang hadir, sadati wa sayyidati, anisati, ashabi wa zumalai, abnai wa banati, ayyul hudur. Manusia itu bahasa Arabnya kalau dilihat secara fisik, zahir, badan, jasmani, basyarun, apa? Nah, ketika emak-emak melihat Nabi Yusuf sangat tampan, sangat handsome, ganteng, yang sebenarnya motong buah, motong tangan, sambil mengatakan hasya lillahi ma hadza basyara, ini bukan basyar, in hadza illa malakun karim. Karena ibu-ibu itu hanya melihat basyar, penampilan lahirnya Nabi Yusuf, tidak melihat lainnya. Maka mereka sampai fana, gak terasa motong jari. Karena apa? Jadzab, majdub, tertarik, termagnet oleh jamalnya Nabi Yusuf. Ini contoh orang fana kemudian majdub. Tapi jangan dibikin-bikin, nanti ada yang bikin pura-pura jadzab. Nah, kita diciptakan menjadi basyar, harus dipelihara, amanah dari Allah. Harus dipelihara kesehatannya, kebersihannya, kekuatannya, gitu ya. Harus sehat, dijaga, bersih, tampan, ganteng, cantik. Basyariah harus dijaga, ya. Rambut disisir, kopiah yang bagus, sarung yang bagus, baju yang rapi, apalagi kalau mau berangkat sholat Jum'ah, dalam rangka mensyukuri kita diciptakan oleh Allah menjadi basyar. Sudah, itu saja, gak usah panjang-panjang. Kalau mau tentang kesehatannya basyar, tanya ke dokter, saya bukan ahli saya. Yang kedua, bahasa Arabnya manusia kalau dilihat dari sisi universal, ideal, perennial, insan apa? Nah, insan inilah yang menerima amanah dari Allah. Jadi Allah menawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung. Mereka tidak mau karena takut kalau tidak mampu menjalankan amanah dengan baik.
hatta malaikat gak bisa itu. Orang mau menerima, sanggup, siap. Padahal ya Allah, hitam, pendek, coklat apa hitam? Siap menerima amanah dari Allah. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan amanah kepercayaan kepada langit, bumi, gunung. Mereka tidak ada yang mau. Karena khawatir, takut kalau tidak mampu menjalankan amanah dengan baik. Wa hamalahal insan, orang menerima, siap menerima amanah. Wa hamalahal insan. Padahal innahu kana zaluman jahula. Manusia itu cenderung berpotensi mempunyai bakat zaluman, sangat kurang ajar. Kalau zalim kurang ajar, kalau zalum sangat kurang ajar. Jahulan sangat bodoh. Kalau jahil bodoh, kalau jahul sangat bodoh. Nah, supaya tidak zalum dan tidak jahul, tidak kurang ajar dan tidak bodoh, Allah memberikan anugerah kepada insan sebagai insan 3 power, 3 kekuatan. Berapa? Nah, pertama, al-quwwatun natiqah. Apa? Yang keras. The power of intelligence. Kecerdasan. Kelebihan keistimewaan insan adalah mempunyai kecerdasan. Nah, kecerdasan ini harus digunakan, harus dipertajam dan dimanfaatkan. Untuk apa? Untuk mencapai kebenaran, mengenal kebenaran, mengetahui kebenaran. Harus pakai kecerdasan. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Wal ya'lamal ladzina utul ilma annahul haqq. Hanya orang yang berilmu yang bisa benar. Jadi kalau kita mau benar harus berilmu, itu dicapai dengan kecerdasan. Kebenaran apa saja, bukan hanya masalah ilmu agama saja itu ya. Mau bangun gedung supaya benar, kuat, kokoh, harus insinyur teknik sipil. Mau benar berternak, pertanian, harus menguasai ilmu peternakan dan pertanian. Mau benar dalam kesehatan harus kedokteran. Mau benar ahli mesin harus mekanik, montir. Mau benar dalam masalah agama ya harus ngerti agama. Ini wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Kamu jangan ikut campur kalau kamu bukan bidangnya. Ini ayat ini sangat penting, ayat profesional namanya. Ayat agar kita profesional. Bapak sepeda motornya rusak, dibawa ke saya, tambah rusak.
bukan bidangnya. Bapak misalkan mau bercocok tanam pertanian, peternakan ayam apa kambing apa sapi, datang ke saya supaya sehat gimana, supaya bagus peternakannya, ya tambah gagal karena saya bukan bidangnya. Kalau agama ya barangkali saya bisalah dikit-dikit, kalau agama barangkali bisalah dikit-dikit. Tapi kalau masalah mesin, keuangan, perbankan, pertanian, peternakan, pembangunan, ya harus tanya kepada ahlinya. Paham? Jadi kesimpulannya kita harus menerima amanah dari Allah sebagai insan diberi akal, harus pinter. Apa? Pinter itu wajib. Kalau pinter itu wajib, bodoh itu dosa. Pinter itu bodoh. Alhamdulillah paham. Ayo, talabul ilmi fardhatun tuh. Pinter itu wajib fardu. Nah, ibadah kalau tanpa ilmu ya salah semua. Makanya insinyur, SH, dokter jangan khutbah, jangan bicara agama, salah semua nanti. Nah, nggak ngerti agama bicara agama. Maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, haul bid'ah, ziarah kubur sesat, tawassul musyrik. Nah ini bodohnya ini. Mas, Maulid Nabi itu muji-muji Rasulullah. Quran saja muji Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Masa kita nggak boleh bid'ah muji Rasulullah? Itu satu Quran. Yang fakta sejarah, suatu ketika ada seorang namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Alah sulit dong. Biasanya Sukardi bilang gitu ya, Sukardi. Rasulullah baru saja selesai sholat subuh, Ka'ab datang, jamaah masih penuh. Tiba-tiba memuji-muji Rasulullah, nyanjung-nyanjung. Innar rasula la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraishin qala qailuhum bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu inda liqa'i wala milun ma'azilu Syamul aranini abtalun labusuhumu min nasi Dawuda fil hayja sarabilu la yafrahuna idha nalat rimahuhumu qauman walaysu majazi'a idha nilu la yaqa'utanu illa fi nuhurihimi wa malahum an hiyadil mauti tahlilu. Apa artinya? Sungguh engkau Rasulullah pemimpin agung, pemimpin yang sukses, pemimpin yang berhasil memisahkan antara hak dan batil, antara kebenaran dan kejahatan, antara keadilan dan kezaliman. Engkau datang dari suku Quraisy kota Mekah dengan diikuti para pengikut sahabat yang gagah berani, berakhlak mulia, tidak pernah mundur ketika di medan perang, tapi tidak pernah surut beribadah. Walhasil Nabi disanjung-sanjung. Rasulullah tidak mengatakan jangan muji-muji saya, bid'ah, enggak. Malah ini Rasulullah setelah mendengarkan pujian memberikan selimut yang sedang dikalungkan. Beliau pakai selimut musim dingin, selimutnya bergaris-garis, bahasa Arabnya
burdah. Apa? Kalau selimut polos bahasa Arabnya battaniyah, muttaqiina ala furushim batainuha. Selimut polos min istabrak. Kalau selimut lurik-lurik apa bahasa Arabnya apa? Jadi dipasang 200.000 harganya. Madakin Cina lah, yang spray itu, spray yang lurik-lurik itu. Kita bikin spray itu. Dikasihkan kepada Ka'ab bin Zuhair Rasulullah. Yang tidak percaya, ayo pergi dengan saya ke Turki, masuk ke Museum Topkapi Istanbul. Masih ada utuh burdahnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah mendengar pujian. Ayo kalau nggak percaya dengan saya, tiketnya beli sendiri. Ada rambutnya, ada rambut Rasulullah, ada mangkok tempat air minumnya Rasulullah, ada sandal masih ada di museum itu. Burdahnya ada, masih utuh. Percaya tidak? Jadi kalau demikian berarti muji-muji Rasul itu sunnah apa bid'ah? Sunnah takririyah. Apa? Sunnah ada 3. Perkataannya Rasulullah sunnah qauliyah. Perilakunya Rasulullah, caranya sholat, caranya wudhu, caranya memimpin keluarga, cara menerima tamu, sunnah fi'liyah. Yang ngomong orang lain, yang melakukan orang lain, tapi oleh Rasulullah dibenarkan menjadi sunnah. Namanya sunnah takririyah. Mereka nggak pernah ngaji ya. Pesantren kilat 2 minggu selesai langsung jagotnya panjang, pakai gamis cingkrang, jidat hitam. Bid'ah, musyrik, sesat. Nah, nggak pernah ngaji nih. Jadi maulid Nabi muji Rasulullah itu sunnah apa bid'ah? Sunnah takrir. Tawassul misalkan. Tawassul ada di sejarahnya ada. Suatu ketika ada suku Mudor. Mudor itu ya kecamatan lah, kecamatan Mudor pun. Itu gampangannya. Seluruh kecamatan Mudor mencaci maki Rasulullah. Rasulullah majnun, Rasulullah syahir, tukang santet, Rasulullah orang gila, Muhammad orang gila. Akhirnya beliau melaknati, Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, jadikan Mudor paceklik seperti engkau timpakan paceklik kepada kaumnya Nabi Yusuf. 7 tahun. Betul, 7 tahun gak ada pangan, gak ada air, gak ada gandum, gak ada jagung, gak ada beras. Suku Mudor terpaksa datang ke Madinah, rombongan dipimpin oleh ketua kepala sukunya namanya Labid bin Rabi'ah. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Mudor. Nabi kaget, biasanya nyaci maki ke sini mau ngebom apa? Ada apa ente ke sini? Ada apa antum ke sini? Jawabnya, atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha lisam'i sinina waqifina ala mahli wa alqa bikaffayhi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lid-dunya wal akhir fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzi'u 'anna wasyafa'atu fil ahli. Ada apa kamu ke sini? Jawabnya, atainaka litarhamana. Kami datang kepada Muhammad agar engkau merahmati kami. Ini orang minta rahmat kepada Rasulullah, gak dilarang tuh.
Enggak dilarang. Jawabnya enggak begini. Jangan minta rahmat sama saya, musyrik. Kalau minta rahmat sama Allah, jangan sama saya. Enggak tuh, enggak. Enggak ngomong gitu, enggak. Paham enggak? Paham enggak? Paham enggak? Paham tidak? Rasul tidak melarang. Ini orang minta rahmat sama Rasulullah, litarhamana, enggak dilarang tuh. Nabi enggak bilang jangan minta rahmat sama saya, sama Allah dong kalau minta rahmat. Kalau sama saya musyrik. Enggak tuh. Kami datang kepadamu mengadu 7 tahun enggak ada gandum. Kami datang kepadamu meninggalkan pemuda yang lemah lunglai karena kelaparan. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu 'indana siwal handal. Tidak ada yang bisa kami makan kecuali rumput. Fa anta lidunyana wa anta lidinina. Engkau harapan kami urusan dunia maupun urusan agama. Lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun. Pertolonganmu kami harapkan Muhammad. Nabi kemudian mendoa, Allahumma asqihim khaitam mughitha wa anzil alaihim minas samai ma'am midrara. Waj'al suqiya rahmatin wa la taj'al suqiya adabin wa la halakin wa la hadmin wa la gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudhar, hujan bawa rahmat dan barokah, bukan hujan bawa azab, bawa longsor atau apa, atau banjir. Mereka masih di Madinah, di Mudhar sana sudah hujan. Percaya tidak? Ada yang tanya sama saya, ente kalau cerita gitu dari mana sih? Dari kitab tarikh. Saya jawab, saya baca kitab tarikh gak ada tuh. Saya tanya, kitab tarikh dia baca apa? Khulasatun Nuril Yakin. Yang gak ada goblok. Kalau mau cerita seperti ini, tahu seperti ini, baca Al-Kamil fit Tarikh lil Imam Ibn al-Athir, 13 jilid. Tarikhul Umami wal Muluk karya Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari, 10 jilid baru tahu cerita seperti ini. Bacanya terjemahan apa? Khulasatu. Sombongnya sudah Masya Allah. Maklum SAG. Apa? Sarjana alam. Sejak itu kalau ada syair yang isinya memuji-muji Nabi Muhammad, dinamakan Qasidatul Burdah. Tadi dulu kata waktu Ka'ab bin Zuhair dikasih burdah kan. Sejak itu kalau ada syair yang isinya muji Rasulullah, dinamakan Qasidatul Burdah. Yang terkenal datang ke Indonesia, burdah karangan Muhammad Abi Abdullah Al-Busiri. Hafal tidak? Hafal tidak? Yang hafal apa yang hafal? Dangdutan ayo. Al-Busiri orang Iskandaria. Gurunya namanya Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi gurunya Syekh Abil Hasan Asyadili. Asyadili gurunya Syekh Abdus Salam bin Masyish. Abdus Salam bin Masyish gurunya Syekh Abu Madyan Al-Ghawth. Sebulan stroke, gak bisa bangun. Suatu malam mimpi jumpa Rasulullah. Bapak sering jumpa Rasulullah? Sering? Gak pernah. Kalau jumpa pocong? Ya Rasulullah, saya sakit 1 bulan gak bisa bangun. Tapi saya punya nazar akan menggubah syair yang isinya memuji-muji engkau. Izinkan Rasulullah. Ya, saya izinkan. 1 minggu, seminggu jumpa lagi. Sudah selesai Rasulullah. Ya coba dibaca katanya. Dibaca. Selesai baca, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tersenyum mendengar pujian. Wa masaha jasadahu, musaf-musaf badannya Syekh Busiri. Fata'affa fauran, besoknya bisa jalan. Amin tadakuri jironim bidhi salami
mazat dam'an jara min muqlatin bidami am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa awmadal barqu fi dhalma'i min idami fama li 'ainayka in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta astafiq yahimi ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa muttarimi laulal hawa lam. Enggak ada kapal, enggak ada yang hafal. Ya Allah. Kalau enggak apa dangdutan aja yuk, dangdutan yuk. Oh dangdut apa semua kok dangdut. Kok dangdut apa semua ini? Amin tadakuri jirdi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya? Sampai air matamu mazat tadam anjar memukatim bidam, sampai air matamu bercampur darah. Apakah karena engkau sedang rindu, kangen, mabok cinta pada perempuan yang ada di dusun Dhi Salam, atau engkau teringat suatu hari panas angin bertiup kencang di desa Kadhimah, atau engkau teringat suatu malam gelap gulita berkilat di desa Idom? Kenapa badanmu kurus kering, tidak enak makan, tidak enak tidur, gelisah? Pasti kamu lagi mabok, Cin. Lagi mabok? Jawabnya, na'am sara taifu man ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, memang benar saya lagi mabuk cinta, saya lagi kangen seseorang, lagi rindu seseorang, sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau ente tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti ente akan memaklumi. Siapa sih yang kamu rindukan? Siapa yang sedang kutangisi, yang sedang kurindukan adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal Fariqaini min urbin wa min ajami Nabiyunal Amirun Nahi fala ahadu abarra fi qawli la bin huwa la na'ami huwal habibul ladzi. Udah itu aja ngapal, itu aja ngapal sudah. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi adalah Sayyiduna Muhammad Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Alamil Mulki wa Alamil Malakut, Sayyidul Dunya wal Akhirah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Hamal bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nahur bin Syaruh bin Argu bin Falil bin Abir bin Arfahshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Hormuz bin Idris bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Jadi leluhurnya Nabi Muhammad jelas tidak? Leluhurnya ente?
luhurnya Nabi Muhammad jelas. Hafizul ilah karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sawnan lismihi tarakus sif'ah falam yusibuhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga leluhurnya Nabi Muhammad dari Adam sampai bapaknya dan ibunya Adam, sampai bapak Syekh Abdullah, ibunya Siti Aminah. Dijaga dari apa? Allah menjaga dari apa? Tarakus sifah. Tidak ada leluhur Nabi Muhammad yang berzina. Yang sebut namanya tadi, tidak ada yang pernah berbuat zina. Karena apa? Karena semua membawa amanah Nur Muhammad. Apa? Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad diletakkan di tulang rusuk Nabi Adam, terus turun menurun sampai ke Syekh Abdul Muttalib, mukanya bersinar. Pindah ke anaknya Abdullah, mukanya bersinar. Masuk ke rahimnya Siti Aminah. Saratun sara nurun nubuwati fi asariri wurrihimul bahiyah wa badara badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa ibni Abdillah atilillahumma qubrul karim. Gak apa berjanji, gak apa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nurun nubuwah mengalir dari Adam sampai Syekh Abdul Muttalib, pindah ke Syekh Abdullah, pindah ke masuk ke rahimnya Siti Aminah. Maka ketika Siti Aminah melahirkan Nabi Muhammad, rumahnya terang benderang, belum ada listrik. Abu Lahab dari kejauhan kaget, ada apa rumahnya Aminah padang. Abu Lahab perintah budaknya namanya Suwaibah. Siapa namanya? Coba Suwaibah, lihat ada apa rumahnya Aminah padang. Pergi, datang lagi majikan, bos. Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki, dari kasih nama Muhammad. Dari mukanya bayi itulah datangnya cahaya. Dari mukanya bayi itulah datang nur. Abu Lahab, Suwaibah, mulai sekarang kamu merdeka, bebas, bukan budak. Saya gembira lahirnya Muhammad anaknya Aminah, ponakan saya itu, laki-laki. Bebas kamu. Itu nanti Abu Lahab di akhirat masuk neraka kan ya? Karena Abu Lahab kafir kan? Tapi setiap hari Senin dikeluarkan, lintas. Selasa masuk lagi, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lintas lagi. Selasa masuk lagi, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lintas lagi. Selama-lamanya. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmad fama dhannu bil abdi alladhi kana umruhu li ahmad masruran wa mata muwahhida. Abu Lahab kafir, masuk neraka jahim. Tapi setiap hari Senin dintas yukhaffar anul azab, dilepaskan dari sisaan. Kenapa? Lis-sururi bi ahmada, karena gembira lahirnya Nabi. Famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Maka seperti apa pahala yang setiap malam Jumat baca maulid? Baca maulid enggak? Apa yang dibaca apa? Berjanji apa coba? Yang bagus berjanji, bahasanya lebih tinggi daripada debat. Berjanji itu dikarang Ja'far al-Barzanji, turunan Turki tapi lahir di Madinah, yang mungkin di Madinah dan wafat di Madinah.
Kalau Deba dari Yaman. Walhasil Barzanji lebih indah bahasanya. Kenapa ketawa? Betul. Deba itu Yaman. Iya. Nah, oleh karena itu, ayo baca Maulid Nabi ya. Maka seperti apa orang yang selama hidupnya selalu baca Maulid Nabi, bulan sekali saja gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, setiap Senin dilepaskan dari siksaan. Apalagi kita setiap malam Jumat, akikah, rumah baru, naik pangkat, lulus sekolah, anaknya lulus sekolah. Apalagi misalkan hasil ekonominya maju, baca Barzanji. Insya Allah pasti min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Percaya silahkan, enggak apa-apa. Yang percaya pasti dapat syafaat Rasulullah, yang tidak percaya mahrumuna ani syafaat, pasti terhalang dari syafaat Rasulullah. Yang enggak percaya masih dapat, enggak percaya. Nah, itu ya. Maka akal kita harus dipakai. Ingat kembali ke masalah pertama. Akal harus dipakai, yaitu dengan ilmu. Jadi sekali lagi, pinter itu wajib, bodoh alhamdulillah paham. Masya Allah. Coba orang pertama kali menggagas matematik, ilmu hitung, Jabir bin Hayyan al-Azdi, wafat tahun 161 Hijriah. Al-Jabar, orang pertama kali bikin kacamata, ngarang bikin kacamata. Hasan bin Haitam, orang pertama kali menyelidiki penyakit cacar. Abu Bakar Ar-Razi, kitabnya namanya Al-Hawi. Orang pertama kali bikin peta bumi, gambar peta bumi, Al-Idrisi. Orang pertama kali menyelidiki planet, ruang angkasa, planet, astronomi, Abdurrahman bin Hawqal. Orang pertama kali menyelidiki peredaran darah dalam tubuh manusia, Abdurrahman bin Nafis. Orang pertama kali bikin kompas untuk mencari mana barat, mana timur, mana utara, mana selatan, kompas, alat navigasi, kalau namanya navigasi sekarang, Ahmad bin Majid. Orang pertama kali apalagi terbang, mencoba terbang, Abbas bin Farnas. Sekali terbang sukses, 2 kali sukses, 3 kali sukses, 4 kali jatuh mati. Tapi pertama kali dalam sejarah orang mencoba terbang, Abbas bin Farnas. Orang pertama kali bikin alat musik organ dulu. Dikira Amerika apa? Amerika belum ada Amerika. Eropa masih bodoh. Abu Nasr Al-Farabi, saya punya bukunya, Al-Musiqal Kubra, The Big of Music. Dia merangkan caranya bikin lagu atau bikin irama lah. Ya saya nggak bisa baca, untuk saya simpen aja, tapi besar kitabnya, Al-Musiqal Kubra, Abu Nasr Al-Farabi. Jadi dulu kalau cerita ulama dulu, umat Islam dulu, senang, menyenangkan. Kalau cerita umat Islam sekarang sepet rasanya. Lahirlah ahli tafsir At-Tabari, Ja'far At-Tabari. Pertama kali tafsir besar tuh. Pertama kali ada kitab tafsir besar. Lahir ilmu nahwu Amr bin Qumbur atau Imam Sibawayh. Lahir mustalah hadis Syihabuddin Ar-Roma Hurmuzi. Lahir ahli hadis 10, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Darimi, Daraqutni, Baihaqi, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim. Ya Allah, ini satu pun gak ada orang nyaman. Betul, benar. Tidak ada orang nyaman. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Darimi, Daraqutni, Baihaqi, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim. Tidak ada orang nyaman. Bukhari dari Uzbekistan, Tirmidzi dari kota Tumuz. Paham tidak? Ya. Walhasil lahirlah ilmuwan. Yang pertama kali bikin ilmu tajwid, Abu Ubaidah Qasim bin Salam. Yang pertama kali bikin ilmu tajwid tadi. Yang pertama kali bikin harokat, fathah, dhammah, kasrah, Khalid bin Ahmad Al-Farahidi.
Walhasil ulama-ulama dulu penggagas luar biasa. Satu lagi yang saya terangkan, anu nggak masih mau nggak? Masih mau nggak? Agak berat, agak berat. Imamuna Abi Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abd Yazid bin Abdul Muttalib. Imam Syafi'i lahir di kota Gaza, Palestina. Orang Arab nih. Gaza, Palestina yang sekarang lagi digempur itu. Tahun 150 Hijriah, wafat di Fustot, Kairo, Mesir tahun 204. Usianya hanya 54 tahun. Saya 73 ini. Tiap hari dosa terus, saya tiap hari dosa besar terus. Saya tiap hari bertambah dosa, besar dosanya. Bukan zina, bukan bunuh orang, bukan mencuri, bukan minum arak, bukan. Takabur, sombong, egois, suudon, sum'ah, riya, ujub. Saya tiap hari itu. Maunya dihormati orang, maunya dipuji-puji, maunya ujub, membanggakan dirinya. Gitu nggak ngerasa dosa, malah tambah dosa malah. Ada orang sombong, ada yang istighfar ya, istighfar. Astagfirullahaladzim, saya tadi kok sombong ya, astagfirullahaladzim. Ada nggak? Ada orang kok hasud iri, astagfirullahaladzim, saya kok hasud, ada nggak itu kira-kira? Kalau orang bunuh orang, barangkali astagfirullahaladzim, saya bunuh orang, astagfirullahaladzim, saya mencuri, astagfirullahaladzim, saya kok zina, astagfirullahaladzim, saya kok minum arak. Tapi kalau astagfirullahaladzim, saya tadi kok sombong ya, ada nggak itu? Kalau tidak tobat berarti tidak merasa dosa. Kalau nggak merasa dosa, tambah dosa besar malah jadinya. Sudah dosa nggak merasa dosa lagi, merasa bener. Saya bukan hasud nih, dia yang mulai. Ya sama aja lah. Itu saya. Umur 73 tapi wazadahumullahu maradha. Allah menambah penyakit hati tiap hari saya, tapi kalau Bapak enggak. Bon. Imam Syafi'i suatu hari menerima surat dari Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi, Gubernur Mawara An-Nahr, Transoksania. Ya daerah Afghanistan dan sekitarnya lah, Uzbekistan apa namanya dulu, Transoksania namanya, atau Mawara An-Nahr. Dibuka suratnya, Syekh, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Rabi' sini. Ambil kertas, ambil pulpen. Naktub arisalah. Rabi' sini, bawa kertas, bawa pulpen. Kita tulis surat, balas surat ini, jawab surat ini. Imam Syafi'i melak dikte, Rabi' nulis. Akhirnya suratnya Imam Syafi'i berjumlah 300 halaman. Itulah yang namanya Ar-Risalah lil Imam Asy-Syafi'i. Isinya apa isinya? Kalau saya terangkan rinci 2 tahun. Ini gampang saja, ringkas saja. Gubernur, kalau ente ingin paham syariat Islam, pertama harus paham ayat-ayat Al-Quran. Tidak semua sama ayat Quran itu. Ada muhkamah jelas, Qul huwallahu ahad, nggak usah tafsir. Ada mutasyabihah, remang-remang. Aula mastumun nisa, suami istri punya wudu senggolan, wudunya batal. Apa senggolan itu? Kata Imam Malik, kalau syahwat, kalau nggak syahwat nggak batal. Kata Imam Hambali, kalau saling merangkul, la masa musyarakah, saling merangkul batal. Kalau enggak, tawaf pegang istri, pegang tawaf nggak batal. Asal jangan rangkulan, ya pegang nggak batal. Imam Syafi'i, suami istri punya wudu, senggolan, sengaja nggak sengaja, syahwat nggak syahwat, batal. Syafi'i itu. Imam Hanafi, suami istri punya wudu,
ciuman, pegang-pegang, syahwat, sengaja, gak batal asal tidak yang satu. Ngerti yang satu? Ngerti yang satu? Lima Hanafi. Itu namanya ayat mutasyabihat. Nomor dua, ada mutlaqah, absolut, gak bisa ditawar. Ada muqayyadah, dengan syarat, tercatat dengan syarat. Apa? Ati'ullah wa ati'ur rasul, wajib taat pada Allah, wajib pada Rasulullah, mutlak. Wa ulil amri minkum, wajib taat pada pemerintah dengan syarat. Dengan syarat pemerintahnya baik, kalau nggak baik jadi taatin. Nah, jadi satu rentetan kalam, ini mutlaqah, yang ini muqayyadah. Ada lagi ayat ammah, aqimus shalah, wajib salat umum. Ada yang khusus, wa qatil ladzina kafaru wajahidu fisabilillah, perang kalau lagi perang. Kalau lagi aman masa bunuh orang non muslim? Masa ada Cina lewat dibunuh? Gak lagi perang gak apa? Khusus kalau perang itu, kalau lagi perang. Ada ayat hakiki dan majazi. Majazi apa? Metafor. Yadullah fawqa aidihim, tangan Allah di atas tangannya orang kafir. Bukan tangan, Allah gak punya tangan. Qudratullah tuh. Kullu man 'alaiha fan, semua yang di muka bumi ini akan mati kecuali wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, kecuali mukanya Allah. Bukan muka, Allah enggak punya muka, zatnya. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, malaikat baris. Wa jaa rabbuka, Tuhan datang, periksa barisan. Seperti upacara apa? Apel bendera merah putih apa? Yang datang bukan Tuhan, perintahnya. Wajaa rabbuka ay wajaa amru rabbik, namanya majaz. Makanya orang kalau ingin paham Islam nggak cukup cuma baca terjemahan Quran, nggak cukup. Kalau baca terjemahan nggak paham itu, masya Allah, malu pesan kilat. Nggak cukup. Dah, sudah paham Quran, ringkas saja ini. Sudah paham Quran, harus paham hadis. Kenapa? Karena hadis itu mufassil, mubayyin, mukhassis. Hadis itu merinci, menjelaskan apa yang ada di Quran. Contoh, Quran perintah sholat berkali-kali, perintah sholat 60 kali barangkali. Sholat, perintah sholat di Quran. Aqimus sholah, yuqimunas sholah, aqamus sholah. Tapi di Quran tidak ada penjelasan namanya sholat itu apa. Berapa kali sehari semalam, ada kan di Quran? Gak pernah baca Quran, gak bisa jawab. Baca cuma Al-Fatihah, Fakulhu, Falak, Nas, Alif Lam Mim, ayat kursi, la ilaha fis samawat, la ilaha illallah, subhanallah hamdi, berkat tahlil. Di Quran tidak ada ayat mengatakan sholat itu yang wajib 5 kali. Gak ada. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Gak ada. Maka harus hadis. Di hadis adanya furidat alaikum khamsu maktubat al-dhuhr wal asr wal maghrib wal isya wal fajar. Diwajibkan kepada kamu sekalian 5 kali sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Bukan Quran, hadis. Hadis pun ada mutawatir. Ma la yuhtamu fihil qid wal khata'. Hadis nggak mungkin salah, nggak mungkin bohong, namanya mutawatir. Ma rawahu jam'un an jam'in. Ada hadis masyhur terkenal, ada hadis aziz yang bagus, ada hadis ahad individual. Sudah paham Quran, sudah paham hadis, belum cukup. Kata Imam Syafi'i, kata akal harus dipakai. Akalnya ulama, bukan akalnya. Akalnya ulama harus dipakai.
Akalnya ulama harus ada dua. Akal rame-rame memutuskan hukum namanya ijma, konsensus. Contoh, arkanus sholati sab'ata asyar, rukun sholat 17, takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamu berdiri liman istata'a, qiraatul fatihah dibuat baca fatihah ketika berdiri, ar-ruku'u ruku', at-tuma'ninah, al-i'tidal. Itu hasil konsensus para ulama. Paham? Nggak ada di Qur'annya rukun sholat 17. Di hadis nggak ada rukun sholat 17. Nggak ada. Hasil konsensus mujtahidin. Ada qauli, ada sukuti, ijma. Kalau ijma tidak, pendapat ulama kumpul nggak ada. Pendapat ulama sendiri-sendiri, individual, namanya kias apa? Analogi. Kias ada 9, burhani, aulawi, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, iqna'i. Contoh yang burhani, narkoba, sabu-sabu, halal apa haram? Berani mengharamkan di Quran ada? Kok berani mengharamkan? Hadis ada hadis. Qala Rasulullah as-sabu haram ada. Jangan sembarangan mengharamkan sembarangan. Harus pakai kias burhani. Kias apa? Kias fakta namanya, fakta. Ada muskirun, ini barang memabukkan, namanya muqaddimah surah, premis minor. Wa kullu muskir khamrun, setiap mabukkan masuk golongan khamr, namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, khamr itu bentuknya apa saja haram, namanya qaul syarih, legal statement. Fahadha haram, maka ini barang haram, namanya natijah shadiqah, conclusion positif. Paham tidak? Makanya saya tanya tadi mau terangkan, mau apa enggak saya terangkan ini? Agak berat. Jadi, premis minor, premis major, legal statement, positive conclusion. Muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, qaul syarih, natijah shadiqah. Namanya qiyas burhani. Qiyas aulawi. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Ini yang dilarang mendekati zina. Yang dilarang apa? Mendekati zina. Zinanya lebih-lebih, jangan begitu jawabnya. Zinanya fabil aula, lebih-lebih. Mendekati saja haram, zinanya nanti jinnya boleh malah. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar, kamu jangan bentak-bentak ayah ibu. Tempelin aja kalau gitu. Ya apalagi nempelin, apalagi fabil aula. Paham? Dah 2 aja lah. Masih ada 7 lagi. Kalau kesini lagi saya terangkan. Ini 2 aja dulu. Burhanin aulawi. Itulah ilmunya para ulama. Salah satunya adalah Imam Syafi'i. Maka kita harus jamaah mengikut Imam Syafi'i berdasarkan Quran, hadis, ijma. Enggak usah ikut Imam Syafi'i, langsung saja Quran dan hadis. Sini. Langsung saja Quran dan hadis. Saya mau tanya, hadis yang paling nomor 1 hadis yang Bukhari. Imam Bukhari paling nomor 1. Tahu, saya juga tahu. Masa ketua PBNU nggak tahu? Saya tahu hadis nomor 1 Imam Bukhari. Tapi Imam Bukhari itu muridnya Imam Syafi'i. Goblok. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Imam Bukhari wafat tahun 256. Udah kalau gitu Imam Tirmidzi itu punya Ibnu Maskaweh. Ibnu Maskaweh punya Syafi'i.
Ya udah Abu Daud. Abu Daud itu punya Imam Hasan bin Ali. Hasan bin Ali punya Imam Syafi'i. Ayo mau apa lagi? Ya, kalau ada orang ngaku sholat saya langsung belajar dari Quran hadis, wallahi demi Allah bohong. Kalau ada orang ngomong sholat saya ini langsung belajar di Quran hadis, wallahi bohong. Ya Allah, paham tidak? Sudah, saya bahas akal sudah cukup. Nanti kalau panjang nggak habis-habis. Nomor 2, manusia itu diberi kekuatan. Kalau tadi apa namanya? Lupain. Apa kekuatan apa namanya? Ya Allah. Al-quwwatun natiqah. Apa? Kecerdasan intelijensi. Tadi udah. Yang kedua, al-quwwatul mutakhayyilah. Apa? Kekuatan ide. Khayal itu ide. Ada 2. Namanya nafsu. Nafsu ghadabiyah dan nafsu syahwatiyah. Nyun sewu, mohon maaf Kiai kalau ngaji jangan jelek-jelekin hawa nafsu. Hawa nafsu baik, tinggal diarahkan. Nih, nafsu ghadabiyah. Saya harus jadi bupati, saya harus jadi DPR, saya harus jadi gubernur, harus jadi komandan. Kalau saya jadi bupati, jalan halus semuanya nanti. Sekolah gratis, kesehatan gratis, fakir miskin saya pikirkan, yang nganggur saya pekerjakan, anak yatim yang nggak mampu sekolah saya sekolahkan. Baik nggak sekolah? Niat begitu baik nggak? Kalau niatnya baik seperti itu dan tujuannya ibtigha amardhatillah, mencari ridho, maka ghadabiyah ganti namanya. Namanya ganti itu apa namanya? Himmah. Apa? Yang keras. Jadi nafsu ghadabiyah jadi himmah kalau niatnya baik. Orang yang paling himmahnya besar siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya harus menang. Rasulullah tuh gak kayak ente, penakut. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mithaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad dhu himam. Saya tidak mau kalah, harus menang. Makanya Perang Badar 314 sahabat melawan 1000 menang. Perang Ahzab 10.000 orang kafir ngelilingi kota Madinah. Di dalam kota Madinah hanya 800 orang Islam, menang. Muhammad menang. Fathu Makkah menang, perang Mu'tah menang, Bani Mustalik menang, perang Hunain menang, perang Taif menang, yang kalah perang Uhud. Itu pun ada sebabnya. Ceritanya perang Uhud, Nabi perintah pada 12 sahabat dipimpin oleh sahabat Jubair, Jim ya, bukan Za, Jubair. Kamu orang 12 sini di atas gunung Uhud, jaga. Dah, apapun yang terjadi kamu jangan bergeser, pegang panah, jaga. Melihat di bawah teman-temannya menang. Kalau habis bunuh orang kafir dapat dompet, kacamata, cincin. Untung belum ada HP waktu itu. Jadi yang 12, nah kita dapat apa ini, diam saja ini. Yang di bawah coba lihat, kalau habis bunuh dapat dompet, kacamata, cincin, baju perang, senjatanya juga. Maka turun orang 12 itu. Dari situ Khalid bin Walid, Amr bin As waktu itu belum Islam, muter dari belakang, naik gunung Uhud, nyerang dari atas, orang Islam kalah. Nabi Muhammad kejeblos di lubang, giginya patah satu, dibentengi 10 orang, diantara yang 10 orang namanya Abu Dujanah, yang mati 6, 10 orang itu yang mati 6, bentengi Rasulullah itu. Sahabat Tolhah penuh dengan panah badannya tapi nggak mati, bentengi Rasulullah. Jadi perang Uhud kalah sebabnya orang 12 apa 14 itu sahabat tidak
nyimpang dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Dan Nabi Muhammad begitu. Suatu ketika nasihati oleh pamannya Abu Thalib, Muhammad, berhenti dulu dakwahnya. Kamu itu mau dibunuh oleh Abu Jahal CS. Coba kalau sama dia, kalau ente bilang. Berhenti dulu aktif di NU-nya, berhenti dulu jadi guru madrasahnya, mau dibunuh kamu itu. Berhenti dulu kamu ngaji sana kemarinya, ngaji sana ngaji sini, akan dibunuh kamu itu. Kira-kira begitu. Langsung berhenti ya. Kalau Nabi jawabnya, wallahi law wad'u syamsa fini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya menang. Jadi menang itu wajib, kalah itu yang keras jawabnya. Menang itu, kalah wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan rendah, kamu jangan di bawah. Wa antumul a'laun, kamu di atas jadi pemimpin, komandan, kepala, ketua, direktur. Wa antumul a'laun, kamu di atas, gak boleh kalah di bawah. Paham? Ayo kita bunyi bareng. Saya harus menang. Ayo. Saya tidak mau kalah. Awas kalau masih kalah guys. Itu namanya al-quwwatul mutakhayyilah. Apa? The power of idea. Cita-cita, kemauan. Hawa nafsu dan hawa nafsu. Tapi kalau itu baik namanya himmah. Sekarang syahwatiyah. Saya harus kaya. Kalau saya kaya, musola-musola saya perbaiki semua. Kiai-kiai yang belum pernah umrah saya umrohkan. Fakir miskin saya bantu semuanya. Bagus enggak? Bagus enggak niat kita? Kalau niatnya bagus dan tujuannya lillahi ta'ala, nafsu syahwatiyah ganti namanya. Azimah. Apa? Kalau tadi apa? Himmah. Sekarang ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Azaim, makarim, kesuksesan harus diraih dengan azimah. Allah berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Apa artinya? Kamu jangan sampai mati meninggalkan anak melarat. Coba. Artinya kamu mati harus anaknya mewarisi harta yang cukup. Kamu harus kaya supaya mati anaknya mendapatkan warisan yang cukup, yang banyak. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Jangan sampai kamu punya anak melarat, kamu mati anaknya melarat. Jangan. Kamu mati anaknya harus kaya, artinya harus meninggalkan harta waris yang banyak. Jadi kaya itu wajib, melarat enggak jawab ya. Kaya, melarat, saya harus, saya tidak mau. Awas kalau saya lagi masih melarat, awas. Sayyidina Utsman. Siapa? Sayyidina Utsman bin Affan. Salah satu sahabat 10 yang sudah dikasih tahu pasti masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Amr bin Jarrah. Sayyidina Utsman yang sudah pasti masuk surga pernah sedekah gandum berapa karung? Diangkut dengan 700 onta. Gak dihitung berapa karung. Yang jelas
gandum diangkut dengan 700. Ayo ente pernah berapa karung? Pernah sedekah berapa karung beras? Tuh, karena kaya, ente melarat jadi nggak bisa sedekah gitu. Karena apa? Karena apa? Kaya dan dermawan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Siapa? Wali kutub ada 4. Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abil Hasan Asyadili, Syekh Hasan Rifa'i, Syekh Ahmad Badawi. Syekh Abdul Qadir Jailani orang Baghdad, Irak. Pergi ke Mesir, ziarah kubur ke Imam Syafi'i. Coba. Syekh Abdul Qadir Jailani ziarah kubur, ada SAG nggak mau ziarah kubur? SAG, sarjana alam. Masya Allah. SAG nggak mau ziarah kubur. Kuno kata kuno ziarah kubur kuno. Syekh Abdul Qadir Jilani wali kutub ziarah kubur. Datang kuburan Imam Syafi'i di Mesir. Dusun Fustat, itu ada kuburannya Syekh Waqi' guru Syafi'i. Ada Ibnu Hajar Asqalani yang menyerah Bukhari Fathul Bari. Ada Zakir Ansori yang ngarang Fathul Wahab, situ kompleks itu. Setelah ziarah tahlilan, melihat masyarakat dusun Fustat melarat, nggak punya rumah. Syekh Abdul Qadir Jailani beli tanah 10 hektar, diwakafkan untuk penduduk Fustat yang melarat sampai sekarang. Rusun ada tulisan gerbang Auqaf Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi Syekh Abdul Jailani itu wali, kaya, dermawan. Ente wali bukan? Kaya tidak? Dermawan apa pelit? Wah, numpuk 3 jelas semua, 3-3 jelas. Said Muhammad. Ini Habib beneran ini. Said Muhammad bin Alwi Al-Hasan Al-Malik Al-Hasan, Muhammad bin Alwi bin Abbas. Muridnya waktu saya di sana 700 waktu saya di sana tahun 80-an. Ditanggung makan, pakaian, kita kebutuhan, sakit diobatin, pulang kasih tiket. Ada di sini kayak itu. Pernah saya nganter Gus Dur. Sowan ke Said Muhammad. Itu pulangnya Gus Dur kasih uang. Saya nggak tahu berapa lah. Saya sendiri dapat 1 amplop 1.000 real. Saya yang nganter dikasih 1.000 real. Gus Durnya kasih entah berapa itu. Ada bahan gamis, ada sorban, ada minyak wangi. Ya Allah, Habib sedekah pada tamu. Ada di sini. Kiai Wahab menyebarkan NU itu sampai ke Palembang. Tahun 30-an, 32, 33, 34 lah. Ke Palembang. Jumpa dengan Kiai Kamil Soleh asli Palembang. Berdiri NU di Palembang. Asli Semarang aslinya. NU di Palembang. Banten, Menes, Pandeglang. Kiai Abdurrahman berdiri NU di Banten. Bogor, Ajengan Pagentongan Abdul Hamid berdiri NU di Bogor. Betawi, Jakarta, Guru Marzuki Cipinang. Cirebon, Kiai Abbas Buntet. Semarang, Kiai Ridwan. Lasem, Mbah Masum. Kudus, Raden Asnawi. Cepu, Kiai Ihsan. Lombok, sampai ke Lombok, coba tahun 30-an tuh. Kayak apa kendaraannya, kayak apa situasi kondisinya lah. Sampai ke Lombok, berdiri di Lombok, Kiai Hasun namanya yang pertama kali. Itu Kiai Wahab muter-muter tanpa proposal. Di sini pakai proposal sini. Di sini NU pakai proposal. Waktu Rasulullah Mi'raj, waktu Rasulullah melihat ada orang laki-laki bangkit dari kuburan tinggi besar, gagah. Setelah didekati, mukanya bolong, nggak ada dagingnya. Nabi kaget, man huwa ya Jibril? Itu siapa Jibril? Orang gagah tinggi kok, mukanya bolong, nggak ada dagingnya. Oh, itu umat ente yang rajin bikin proposal. Jangan rajin minta-minta, tapi jangan minta-minta. Jadi walhasil kita harus kaya, harus apa?
walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas solihun. Kekayaan alam ini tuh hamba-hambaku yang soleh. Emas, berlian, intan, perak, gas, minyak, biji besi, biji tembaga, uranium, tanium, timah, nikel, batu bara, mangan, boksit, granit. Untuk ente yang soleh, kata Quran. Tapi saya lihat orang kaya Indonesia nomor 1 Prayogo Pangestu, uangnya 1.150 triliun. Nomor 2 Budi Hartono yang punya BCA, punya Jarum 900 triliun. Nomor 3 Eka Cipta Sinar Mas 750 triliun. Nomor 4 Antoni Salim. Nomor 39 Haji Rashid. Nomor 40 Muhammad Bayu yang punya taksi Bluebird. Saya cari Solikin, Jumadi, nggak ada Solikin. Ayo, dosa nggak itu? Dosa nggak itu? Alam Indonesia kaya, ente kok melarat, dosa nggak itu? Nah, itu namanya al-quwwatul mutakhayyilah. Apa? Terakhir, nomor 3, insan punya kekuatan. Nomor 3, al-quwwatul rabbaniyah. Apa? Divine gas, tiupan ilahi. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah liat, kemudian dihembus, ditiup dengan rohku. Maka setiap orang yang mempunyai roh Allah, hembusan dari Allah. Untuk apa ini isinya? Untuk mencari kebenaran irfani. Kebenaran apa? Kebenaran yang bersifat intuitif, intuisi, bukan baca, bukan dari guru, tapi langsung nurun mubashir yakdibul ala qalbi man yasha. Contohnya Gus Dur, gampang aja Gus Dur lah. Suatu ketika Gus Dur habis dioperasi, syarafnya di sini. Siuman, saya di kamar ada saya, Pak Muhaimin, Pak Saifullah Yusuf, Pak Wisnu Ketua Golkar Jawa Tengah waktu itu, pengusaha, dan Cakar Wendaya Menteri Koperasi. Tiba-tiba Gus Dur ngomong, mengko aku jadi presiden. Kita ini kaget, Gus Dur udah konslet Gus Dur udah gak waras ini. Mengko aku jadi presiden, nanti saya akan jadi presiden. Gak percaya saya. Betul gak jadi presiden? Udah, waktu jadi presiden ngomong sama ajudan Pak Sutarman, kolonel, kombes Pak Sutarman, mongko sampean jadi Kapolri. Nanti sama akan jadi Kapolri. Yang bener Gus, yang bener Pak, jangan bercanda Pak. Betul jadi Kapolri. Jalan-jalan pagi-pagi, jogging, mampir ke rumah saya 7:30, minta air putih, minta tawar. Saya buka AC, tidur nyenyak ngorok. 20 menit ada, bangun. Kang Said, nanti kalau sampean usia 56 tahun jadi ketua umum PBNU. Betul, tahun 2010 saya umur saya 56. Ya Allah, di Makassar. Pernah saya antar beliau seminar di Gedung Pustaka Nasional, judulnya Mengenal Jenderal Simatupang. Narasumbernya karena orang Kristen, narasumbernya 2 Muslim, 2 Kristen. Yang Kristen Yakub Utama yang punya Kompas dan Romo Muji Sutrisno Katolik. Yang Islam Gus Dur dan Pak Rudini, Jenderal Rudini. Ya, Gus Dur datang nggak langsung naik, di bawah dulu. Orang 3 bicara. Tidur, berkeringat, nyenyak tidurnya. Sampai dipanggil nggak dengar. Dipanggil nggak dengar. Silakan sekarang saatnya, silakan Kiai Abdurrahman Wahid naik ke pentas. Nggak dengar. Saya bangunkan Gus, panjenengan Gus naik. Saya tuntun. Omongannya orang 3 dijawab semua, dikomentari semua. Prabowo itu wong api, wong bagus. Dipecat dari Pangkostrat tidak marah, tidak melawan.
mengko bakal jadi presiden nek wis tuwa. Nanti udah tua jadi presiden Prabowo itu. Itu Gus Dur itu. Itu namanya dari mana tuh? Bukan dari buku, bukan dari guru, tapi nurun mubashir yaqdibullah ala qalbi man yasha. Kayak illumination from Allah. Cahaya dari Allah itu namanya. Tapi niru Gus Dur nggak akan kuat ente. Selesai jadi presiden, pulang keluar dari istana, baju batik, baju dalam, jas, celana, sepatu, bagus-bagus. Selama jadi presiden kan bagus-bagus. Setiap minggu batiknya ganti, setiap minggu baru gak batiknya. Dia presiden itu, imma dari negara atau dari tamu lah. Baju jasnya bagus, ditinggal gak ada yang dibawa satupun. Ayo kuat gayo. Ditinggal, tidak ada yang dibawa pulang. Kembali lagi Gus Dur yang seperti awal sebelum jadi presiden pakaiannya. Ayo, bisa nggak itu? Kita nggak bisa. Saya nggak kuat. Saya nggak kuat. Padahal kalau dibawa pulang halal dibawa pulang halal. Ya cara dohir halal, cara batin wallahu alam ya. Cara dohir halal kan, dan dikasih negara kok yang ngasih. Bukan mencuri, bukan korupsi, bukan. Dan dikasih orang tamu kadang-kadang ngasih apa batik, apa jas. Tidak ada yang dibawa pulang. Banyak sepatu jejer, jasnya banyak, baju batik banyak, tidak hanya bawa pulang. Ya Allah, itu namanya sudah makom tajrid. Apa? Aduh, ketinggian ya, ngomong kayak ini ketinggian ya. Ya Allah, Gus Dur kalau dari Jawa Timur ceramah 1 minggu baru pulang, dapat amplop banyak. Waktu jadi ketua NU. Di kantor bagi-bagi, nanti dia ngambil satu, yang lain bagi semua. Bisa nggak itu kita? Alah, kelihatannya nggak bisa. Ya, gimana yuhibbuna hayatad dunya semuanya. Mari kita tingkatkan iman kita, belajar ya. Setiap hari Senin jangan sombong, jangan hasud, jangan marah, jangan suudzon, jangan sum'ah, jangan ujub, jangan riya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, silakan. Nanti bulan depan tambahin lagi Senin dan Kamis. Bulan depannya tambahin lagi Senin, Kamis, Sabtu lah kira-kira itu. Insya Allah pelan-pelan kita hatinya bersih. Itu namanya takholli, apa namanya? Proses cleaning, dibersihkan. Bersih dari apa? Dari muhlikat, ektas negatif, hal-hal yang menjerumuskan kita. Yang paling sulit itu adalah yang paling sulit nih. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya. Wahai orang beriman, jangan tertipu dunia, harta, jabatan, pangkat, gampang, memahaminya tuh gampang. Kamu jangan tertipu dunia, tertipu harta, tertipu jabatan, jangan sombong. Paham kan? Gampang ya. Yang paling sulit, jangan tertipu sesuatu yang kelihatannya atas nama Allah, kelihatannya. Padahal hawa nafsu, saya hafal Quran, saya santrinya banyak, saya kalau ceramah orang semua mendengarkan, semua orang cium tangan saya. Itu hurur namanya. Apa? Hurur, tipuan hawa nafsu itu. Kelihatannya lillahi ta'ala kan ya. Kelihatan billah kan, lillahi ta'ala. Saya pinter, saya alim, saya ahli debat atau ahli diskusi, saya pidatonya enak, saya muridnya banyak puluhan ribu santrinya, saya orang semua cium tangan saya doanya mujarab, kalau bikin air doanya mujarab. Begitu dia merasa saya hancur sudah. Kalau bilang saya, semua kullum min indillah. Paham? Karena kita ini sebenarnya tidak ada. Ayo, kita ini sebenarnya, tapi kita ini diada oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada
Ahmad ada di masjid, ya. Kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Paham enggak Ibu? Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Syukran wa dumtum fil khairi barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.